Tes satu, cek 1 2 tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah kulla bid'atun dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kembali pertemukan kita di majelis yang mulia, yaitu majelis ilmu, di tempat yang terbaik di muka bumi ini, yaitu masjid, tepatnya di Masjid Baitur Rahman, yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa limpahi barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Salam dan selawat senantiasa tercurah limpahkan atas Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, yang dikata oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai khairun nasi qarn, summa ladina yalunahum, summa ladina yalunahum. Generasi terbaik yaitu para sahabat, kemudian tabi'in, dan setelahnya tabi'ut tabi'in. Dan juga generasi yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan sebagai umat terbaik dalam surah Ali Imran ayat ke-110. Kuntum khaira ummat ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ternyata umat terbaik yang dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentunya itu untuk generasi sahabat, karena Al-Quran itu turun di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kuntum khaira ummah ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf dan seterusnya, maka yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala itu generasi Rasulullah, generasi pada masa Rasulullah, yaitu para sahabat. Nah, umat terbaik atau generasi yang terbaik itu ternyata Allah sampaikan dalam surah Ali Imran ayat ke-110 tersebut memiliki ciri-ciri mau beramar ma'ruf nahi munkar, mau saling nasihat menasihati. Inilah ciri umat terbaik. Maka ini yang kemudian menjadi pelajaran bagi kita, hendaknya kita yang ingin menjadi umat yang terbaik juga mengikuti atau melaksanakan ciri-ciri tersebut. Kita mau beramar ma'ruf nahi munkar, kita mau kemudian nasihat menasihati, kita mau menyeru mengajak orang lain kepada kebaikan. Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Sesiapa yang mau menunjukkan kepada kebaikan, kemudian orang tersebut mengikuti apa yang kita katakan, maka bagi kita pahala double, ya. Kita juga akan mendapatkan pahala orang yang mau mengikuti ajakan kebaikan kita. Ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ini umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya kita juga umat yang terbaik. Manakala kita mau mengikuti, meneladani
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita akan membahas sebuah tema, yaitu interaksi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para istri-istrinya. Berarti ini babnya bab keluarga. Tetapi saya tidak akan berbicara kasus per kasus karena sudah ada ahlinya. Ini kan Ustadz Rias Moro dan Ustadz yang lain. Beliau konsultan. Dan di sini Masya Allah banyak yang sudah berpengalaman. Ya, kalau saya kan nikahnya baru-baru aja, Bu. Baru anak 2. Istrinya baru 1. Ya, kalau ibu-ibu di sini kan Masya Allah sudah puluhan tahun. Berapa tahun Bu nikah? Sudah lupa, saking lamanya. Udah 50-an tahun itu kan. Wah, Masya Allah. Jadi sudah lebih pengalaman lah ya, sudah lebih pengalaman, dan tentunya saya yang malah banyak belajar kepada jamaah sekalian. Jadi di sini nanti kami akan, atau saya akan menyampaikan seperti apa interaksi Rasulullah SAW kepada para istri-istrinya. Yang namanya interaksi itu hampir atau mirip-mirip dengan muamalah. Jadi muamalah itu kan ada macam-macam, Bu. Ada muamalah yang berhubungan dengan jihad. Kemudian ada juga muamalah yang berhubungan dengan hukum keluarga. Kemudian ada juga muamalah yang hubungannya dengan perdata, ya kan? Dengan perdata. Jadi hukum privat, sipil. Kemudian ada muamalah yang dia berhubungan dengan hukum pidana atau jinayat. Jadi muamalah itu macam-macam. Yang intinya muamalah itu ya interaksi sosial, dan interaksi itu sendiri ya hubungan sesama, baik orang atau individu dengan individu, atau individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Nah, ini interaksi. Ketika di situ ada hubungan, maka ada interaksi, dan itulah muamalah. Jadi muamalah itu bukan hanya terkait dengan harta, bukan. Ya, bukan hanya terkait dengan harta. Kalau harta itu salah satu bab muamalah. Muamalah maliyah itu harta. Ya, jual beli itu salah satu pembahasan muamalah. Tapi muamalah itu sendiri tadi, Bu, mencakup luas tentang jihad, kemudian tentang keluarga, kemudian tentang perdata, termasuk diantaranya jual beli, kemudian utang piutang, kemudian pidana. Ya. Pidana itu nanti termasuk kisos itu, rajam, hudud, itu termasuk dalam pidana, jinayat kalau dalam Islam. Baik. Jadi intinya interaksi itu adalah hubungan sosial. Ya, sederhananya seperti itu. Kalau muamalah interaksi sosial, ya, kurang lebih hampir sama. Baik. Kemudian kalau lihat jadi dari judulnya, interaksi Rasulullah kepada para istrinya, kalau sudah diawali para, ya kan, apalagi istri-istrinya, berarti memang istri Rasulullah itu enggak cuma satu. Dan ini kita sudah paham semuanya. Istri Rasulullah itu berapa, Bu? Banyak. Ada yang bingung enggak, Bu? Ada yang kata 9, ada yang kata 11, ada yang kata 13, ya kan? Bahkan ada yang lebih. Kalau jamaah sekalian membuka kitab Sirah Nabawiyah Rahiqul Maktum, maka di situ jamaah akan mendapatkan atau mendapati bahwa jumlah istri Rasulullah itu bahkan lebih dari 13.
Ya, lebih dari 11. Nanti bisa dicek tuh di Sirah Nabawiyah Rahiqul Maktum karya Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Nah, cuman di sini saya mau menyederhanakan. Sebetulnya, Bu, bukan beda pendapat. Artinya bisa dikompromikan, artinya bisa kok, bisa disatu persepsikan. Kalau yang berpendapat 9 itu adalah istri yang ketika Rasulullah wafat masih hidup. Istri yang ketika Rasul wafat itu masih hidup, itu memang jumlahnya 9. Karena ketika Rasulullah hidup itu 2 yang meninggal. Yang pertama adalah Khadijah binti Khuwailid, istri pertama beliau. Kemudian yang kedua adalah siapa, Bu? Zainab binti Jahsh. Ya, Zainab binti Jahshin itu juga meninggal ketika Rasulullah masih hidup. Bahkan usia pernikahannya Zainab itu singkat banget, Bu. Usia pernikahannya itu antara 2 sampai 3 bulan. Setelah itu meninggal. Ya. Jadi kalau 9, angka 9 itu muncul adalah jumlah istri, ya, yang ketika Rasulullah wafat itu masih hidup. Itu. Nah, sekarang kita juga mengenal istilah ummahatul mukminin. Ya, Bu, ya. Ummahatul mukminin. Supaya mudah memahami, saya ingin menyederhanakan gitu supaya mudah memahami. Tidak semua istri Rasulullah itu ummahatul mukminin. Tetapi ummahatul mukminin itu pasti istri Rasulullah. Bingung enggak, Bu? Ya. Jadi istri Rasulullah yang ummahatul mukminin itu yang satu memang ada akad pernikahan. Yang kedua digauli atau dikumpuli oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang namanya ummahatul mukminin. Ada akad pernikahan, kemudian berkumpul atau digauli oleh Rasulullah, tinggal bersama Rasulullah. Ini ummahatul mukminin. Maka kalau dilihat dari ummahatul mukminin, maka jumlahnya nanti muncul jadi 11. Ya. Lah terus yang kalau 13 ya, karena ada beberapa istri Rasulullah itu yang memang dinikahi oleh Rasulullah tapi tidak digauli, tidak bersama Rasulullah. Nah, itu tidak termasuk ummahatul mukminin. Ya, jadi ada 2 istri Rasulullah itu yang memang nikah memang, tapi tidak digauli, tidak hidup bersama Rasulullah. Itu tidak masuk ummahatul mukminin. Istri Rasulullah tetapi tidak masuk ke dalam ummahatul mukminin. Kemudian ada juga ummul walad. Ummul walad itu apa? Maryah Al-Qibtiyah. Jadi Maryah Al-Qibtiyah itu kan hadiah dari Muqawqis raja Mesir yang dihadiahkan oleh Rasulullah, yang dihadiahkan kepada Rasulullah. Ya, kemudian dari Maryah Al-Qibtiyah ini Rasulullah punya anak. Ya, Rasulullah punya anak. Lah itu namanya ummul walad. Tidak termasuk ummahatul mukminin. Ya, itu ummul walad. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sudah jelas ya, tidak semua istri Rasulullah itu ummahatul mukminin. Tapi kalau ummahatul mukminin pasti istri Rasulullah. Yang ada akad pernikahan tetapi tidak digauli, tidak berkumpul, maka dia bukan termasuk ummahatul mukminin. Gitu. Baik, ini yang sehingga kemudian kok ada yang 9 ya, kok ada yang 11 ya, kok ada yang 13 ya. Kasuistiknya seperti ini, Bu. Ya. Kenapa kok 13? Itu total semuanya. Baik yang tadi ummahatul mukminin atau yang bukan, baik yang dikumpuli atau bukan. Bahkan yang 13 itu ummul walad juga masuk gitu. Tapi kalau 11 itu berarti ummahatul mukminin. Kalau 9 itu adalah istri-istri yang ketika Rasul wafat masih hidup. Yang sehingga apa? Bukan perbedaan pendapat, Bu. Tapi seperti inilah kasuistiknya. Untuk menyederhanakan dan memahamkan ya secara sederhana buat kita semua. Baik,
Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun pagi hari ini kita tidak membahas tentang ummahatul mukminin, tetapi karena judulnya itu para istri Rasulullah, maka sekilas kami sampaikan tentang ummahatul mukminin atau istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah Khadijah binti Khuwailid. Khadijah binti Khuwailid itu dinikah oleh Rasulullah usia berapa, Bu? Jadi saya pengen menyampaikan, ternyata walaupun Rasulullah itu poligami, biasanya kalau bahas poligami kan ibu-ibu menegangkan nih. Kalau bapak-bapak senang-senang aja, Bu. Yang biasanya menegangkan ibu-ibu nih, Masya Allah. Untungnya pakai masker jadi gak kelihatan, Bu. Jadi berbicara tentang ummahatul mukminin atau ketika Rasulullah poligami itu, yang banyak terbayang di benak terutama para ibu-ibu adalah Rasulullah itu kalau nikah atau poligami itu dengan janda yang pertama, yang kedua dengan orang-orang tua, gitu ya, Bu ya. Makanya kalau pernah ada suami minta poligami, istri membolehkan, ya nggak apa-apa Bi, poligami saya siap insya Allah, besok tak antar, tak pilihkan. Wah, suaminya seneng, Bu. Ternyata besok istrinya ngajak ke panti jompo. Lu kok diajak ke panti jompo? Ya Rasulullah itu kalau poligami nikahinya orang-orang tua ya. Akhirnya suaminya kemudian ya sudah nyerah, nggak jadi poligami. Nah, ini hanya kelakar ya, hanya intermezzo. Nah, di sini saya akan menyampaikan bahwa ternyata apakah tua ataukah muda. Nah, saya akan menyampaikan usia ketika dinikahi Rasul. Yang pertama adalah Khadijah binti Khuwailid. Dinikah usia berapa, Bu? Mesti ibu-ibu pilihnya 40. Berarti sudah tua. Tapi kelihatannya 40 tahun itu belum tua amat ya, Bu ya. Di sini ada yang usia 40 tahun. Ya kan? Tak kira angkat tangan, ternyata garuk-garuk. 40 tahun itu kelihatannya belum tua-tua banget ya, Bu ya. Ya masih pantas lah ya. Kayak gitu. Masih pantas. Ya ternyata 40 itu hanya sebagian pendapat, Bu. Ya, itu menurut Al-Waqidi 40 tahun itu. Tapi kalau menurut Al-Hakim, usia Khadijah pada saat itu 28 tahun. Itu menurut Al-Hakim. Bahkan ada yang lebih kurang, berpendapat usia ketika dinikah Rasulullah itu 25 tahun. Jadi pendapatnya 25, kemudian 25, 25, 28, 35, 40. Ada yang 45, ada yang 40 lebih ya? Oh ya, Masya Allah. Artinya kalau kita ambil grade yang paling tinggi pun masih muda ya. 40-an kan masih pantas lah ya, masih muda. Apalagi kalau kemudian kita ambil grade yang paling bawah 25 tahun. Berarti muda atau tua, Bu? Muda. Kemudian setelah Khadijah meninggal, barulah kemudian Rasulullah nikah dengan, ada beda pendapat, ada yang mengatakan Saudah, ada yang mengatakan Aisyah. Tapi yang pasti serumah dulu dengan Saudah. Ya, yang pasti nikah dulu dengan serumah dengan Saudah. Nah, Saudah inilah satu-satunya istri Rasulullah yang paling tua. Paling tua pun itu usianya ada yang berpendapat 50 tahun, Bu. 55 tahun. Itu Saudah. Ada yang mengatakan 70-an tahun. Ya. Ada yang mengatakan, ada yang berpendapat 55 tahun. Itu ketika Saudah dinikahi oleh Rasulullah SAW. Nah, baru itulah kemudian Rasulullah poligami, menikah lagi dengan Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah itu ketika dinikah usia berapa, Bu? 9 tahun. Kemudian
Ada yang pendapat 6 tahun, ya kan, sampai 9 tahun, bahkan juga ada yang berpendapat usianya 13 tahun. Banyak orang yang kemudian, wah Rasulullah itu kok nikahin anak-anak itu. 9 tahun itu kelas berapa SD, Bu? 4 ya? 4 SD ya? 4 SD, Masya. 5? Ya. Ya sekitar itulah ya. Aneh, karena orang-orang musyrikin Quraisy itu kan dulu selalu mengintai Rasulullah, Bu. Orang musyrikin Quraisy itu selalu mencari celah kesalahan Rasulullah. Supaya apa? Supaya bisa dinyinyir, supaya bisa dicela, supaya bisa dijelek-jelekin itu. Tapi ternyata ketika Rasulullah nikahin Aisyah radhiyallahu anha, nggak ada itu musyrikin Quraisy yang nyinyir, Bu. Nggak ada yang mencela Rasulullah. Artinya apa? Itu sudah menjadi kebiasaan, tidak ada masalah. Tapi anehnya kemudian banyak kaum muslimin sekarang yang mungkin terpengaruh dengan orang-orang atau musuh-musuh Islam, mereka malah nyinyir. Padahal musyrikin Quraisy yang musuhnya Rasulullah kala itu nggak ada yang nyinyir ketika Rasulullah nikah dengan Aisyah. Tapi mengapa kemudian banyak di antara kita yang kok malah nyinyir dengan nikahnya Rasulullah, sampai kemudian Aisyah itu umurnya ditua-tuain. Enggak, bukan 9 tahun, sekian belas tahun kok gitu. Padahal Aisyah sendiri mengatakan 9 tahun dinikah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama, Bu. Supaya kemudian kita jangan sampai ikut nyinyir dengan Rasulullah. Ya. Kan bahaya, Bu. Kalau nyinyir dengan Rasulullah kan berarti mencela Rasulullah, Bu. Padahal Rasulullah itu setiap langkahnya, setiap pembicaraannya itu semua berdasarkan wahyu. In huwa illa wahyu yuha. Artinya kalau mencela Rasulullah berarti kita mencela Allah Subhanahu wa taala itu. Bahkan menikah dengan Aisyah radhiyallahu anha itu berdasarkan wahyu, bukan kepengennya Rasulullah. Berdasarkan wahyu. Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menikah dengan Aisyah itu diawali mimpi beberapa hari, Bu. Dan mimpi Nabi itu adalah wahyu. Artinya kalau mencela atau nyinyir, ikut-ikutan mencela, ikut-ikutan nyinyir, berarti mencela Allah itu. Karena Allah yang mewahyukan itu. Maka hati-hati. Dengan para sahabat pun Rasulullah mengatakan, la tasubbu ashabi, jangan kau cela sahabatku. Apalagi nyela Rasulullah. Nyela sahabat aja nggak boleh, apalagi nyela Rasulullah. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang selanjutnya, banyak yang berpendapat atau banyak yang bilang gini, Bu. Nah, itu kan Rasulullah itu poligaminya kalau istri pertama sudah meninggal. Iya nggak, Bu? Jadi kalau mau sunnah, kalau mau poligami, nunggu istri yang pertama. Banyak yang kemudian mengatakan langkai dulu, tunggu sampai tanah kuburanku kering. Itu ya, Bu ya. Yang sehingga kemudian banyak yang ketika istri pertamanya meninggal nggak pulang ke rumah. Ngapain, Bu? Di kuburan. Ngipasi kuburan bendang garing lemah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa kok Rasulullah tidak poligami ketika Khadijah masih hidup? Karena memang belum turun perintah poligami, Bu. Ini yang harus kemudian kita sadari. Rasulullah itu setiap langkahnya berdasarkan wahyu. Lah ketika Khadijah masih hidup itu belum ada perintah poligami, memang belum turun perintah poligami. Yang sehingga kemudian Rasulullah ya sudah bersama Khadijah sampai Khadijah meninggal. Ini kalau belum ada wahyu yang turun, masa iya Rasulullah mau melangkah sendiri gitu? Kan enggak. Ini yang kemudian perlu dipahami. Nah, baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu ini Ibu sudah mulai tegang nih, saya jadi pindah pembahasan ya, Bu ya. Pindah pembahasan. Baik. Jadi Khadijah ada berbagai pendapat. Ada yang berpendapat 25, kemudian 28, 35, 40. Intinya masih muda. Baik, kemudian setelah itu menikah dengan Saudah binti Zam'ah, itu usia 55 tahun, ada yang mengatakan 70 tahun.
Ini sudah tua memang Bu. Kalau ini sudah tua, karena memang Rasulullah dari Khadijah anaknya kan banyak Bu. Iya, anaknya banyak. Anaknya berapa Bu dari Khadijah? Berapa? 6 kan? 6. Dari Maria Al-Qibtiyah 1. Iya. Nah, anak yang banyak ini kan harus ada yang ngurusi Bu. Rasulullah kan dakwah, harus ada yang ngurusi. Nah, siapa yang ngurusi? Ya pas kalau nikah dengan Saudah, yang sudah tua, yang sudah keibu-ibuan gitu, bisa mengurusi anak-anaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi dari Khadijah punya anak 6, kemudian 1 itu dari Maria Al-Qibtiyah yang bernama Ibrahim. Kalau dari Khadijah ada Qasim, makanya Rasulullah kunyahnya Abul Qasim. Kemudian ada Zainab, kemudian ada Ruqayyah, Ummu Kulsum. Ruqayyah sama Ummu Kulsum itu dinikah oleh sahabat Utsman bin Affan. Jadi Utsman bin Affan itu salah satu keutamaannya nikahin putrinya Rasulullah 2, tetapi enggak barengan Bu. Jadi dengan Ruqayyah dulu, Ruqayyah meninggal, baru kemudian Ummu Kulsum. Kemudian setelah itu Fatimah nikah dengan Ali bin Abi Thalib. Setelah itu kemudian terakhir Abdullah. Nah, semua anak laki-lakinya Rasulullah itu meninggal ketika masih kecil-kecil. Yang tumbuh sampai dewasa, yang kemudian sampai menikah, itu semua anak putrinya Rasulullah. Ya, semua anak putrinya Rasulullah. Baik, setelah itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir terkait dengan tadi Bu, poligami. Saya itu istrinya 1 loh Bu ya, tenang Bu, santai Bu. Ya. Poligami itu sebetulnya nambah atau ngurangin Bu? Nambah istri atau ngurangin istri? Atau membatasi istri? Ngurangin Bu. Loh kok bisa? Ya, kalau kemudian kita buka literatur dalam Islam, sebelum Islam turun itu, sebelum Nabi Muhammad itu dinobatkan menjadi seorang nabi dan rasul, mereka itu nikah bebas Bu. Ya, nikah bebas, mau sebanyak apa boleh. Makanya ketika turun ayat pembatasan 4, itu para sahabat sudah ada yang nikah lebih dari 4. Maka kemudian mereka mendatangi Rasulullah, ya Rasulullah, kami sudah punya istri lebih dari 4. Maka apa yang kami lakukan? Kata Rasulullah, kamu pilih 4, sisanya kamu ceraikan baik-baik. Jadi ternyata poligami dalam Islam itu bukan menambah, tapi membatasi, malah mengurangi. Karena kalau Nabi Daud itu istrinya 100 Bu. Nabi Sulaiman itu istrinya 1000. Ini kan. Kemudian raja-raja terdahulu itu istrinya ada yang sampai 3000. Bayangkan Bu, 3000 itu kalau nyalon jadi pilkada, istrinya nyoblos itu sudah dapat 1 kursi Bu. Cuman istrinya yang nyoblos itu sudah dapat 1 kursi Bu. Kalau nyalon jadi pilkada, belum anak-anaknya. Jadi raja-raja terdahulu itu sampai ada yang istrinya 3000, ada yang tadi Bu, Nabi Daud istrinya 100, Nabi Sulaiman istrinya 1000. Orang-orang Arab itu kalau istrinya cuma 1, itu malah dinyinyirin Bu, dicela oleh mereka, kamu nih laki-laki tapi tidak jantan, saghir itu kata mereka Bu, kecil kamu itu. Jadi di Arab itu makin banyak, itu makin dipuji. Makanya para sahabat sampai punya istri lebih dari 4. Begitu syariat poligami turun membatasi 4, maka kemudian Rasulullah sarankan atau Rasulullah perintahkan, pilih 4, ceraikan sisanya dengan baik-baik. Ini perintah Allah. Tetapi khusus untuk Rasulullah itu punya syariat khusus Bu, boleh menikah lebih dari 4. Kenapa? Ya, ada, kalau kita lihat dari fiqh sirah,
Ada beberapa alasan, Bu. Alasan yang pertama itu, kemuliaan atau keagungan Rasulullah itu tidak bisa hanya diwakili oleh 4 istri, Bu. Jadi untuk menggambarkan keagungan Rasulullah, kemuliaan Rasulullah, keutamaan Rasulullah itu nggak bisa cuma diwakili 4 istri, nggak bisa. Harus memang banyak, yang sehingga banyak, setiap istri kan menyampaikan keutamaan-keutamaannya. Artinya makin banyak istrinya, disitulah makin banyak keutamaan Rasulullah yang disampaikan kepada kita. Kemudian ini yang pertama. Yang kedua, ternyata semua istri Rasulullah itu menjadi miniatur karakter wanita, menjadi miniatur karakter seluruh wanita, Bu, di bumi ini. Makanya ibu-ibu sekarang ini itu kalau ngelihat karakternya, saya sifatnya gimana ya, karakternya bagaimana ya, itu sudah ada di dalam istri Rasulullah, Bu. Nanti coba cek ibu-ibu, nanti baca buku Ummahatul Mukminin, karena di situ akan disampaikan sifatnya, karakternya, mulai yang dari cemburuan sampai yang hitung-hitungan. Itu semua ada, Bu, di dalam atau di dalam istri Rasulullah. Dan sekarang ibu-ibu cocokkan, saya itu pantas untuk saya itu pantas atau mirip karakternya dengan siapa gitu. Nah, itu. Jadi dua itu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah keagungan Rasulullah tidak bisa hanya dibatasi 4 orang untuk menyampaikan itu, 4 istri. Kemudian yang selanjutnya adalah ini menjadi miniatur karakter atau sifat perempuan di muka bumi ini. Kemudian Islam turun menjadi istri Rasulullah, baru kemudian itu karakter diarahkan, Bu. Itu sifat-sifat diarahkan. Nah, nanti silahkan lihat. Kalau Khadijah misalkan, Khadijah itu ketika Rasulullah mendapatkan wahyu, badan gemeteran, gelisah, ketakutan, pulang ke rumah, lihat Khadijah, setengah kegelisahannya hilang. Ngobrol dengan Khadijah, curhat dengan Khadijah, seluruh kegelisahannya hilang. Nah, ini sekarang ibu-ibu bisa cek ini. Kira-kira kalau suami di luar sana ada masalah, pulang ke rumah, lihat ibu, itu separuh kegelisahannya hilang atau malah nambah, Bu? Insya Allah hilang lah, solihah salihah. Masya Allah. Baik. Kemudian tadi, Bu, nikah dengan, setelah Saudah nikah dengan Aisyah. Nah, Aisyah itu mandul, Bu, nggak punya anak. Aisyah itu mandul, nggak punya anak. Dan satu-satunya, kalau tidak janda itu apa namanya? Gadis ya. Nah, satu-satunya istri Rasulullah yang gadis itu ya Aisyah. Tetapi ada hikmahnya, Bu. Kenapa Aisyah itu gadis, dan mengapa Aisyah itu Allah memang kehendaki tidak punya keturunan? Karena itu kan berarti Aisyah menjadi istri ketiga, Bu. Khadijah meninggal, kemudian Saudah masih hidup, nikah sama Aisyah. Bahkan malamnya Saudah itu dihadiahkan kepada Aisyah. Makanya Aisyah sama Saudah ini tenang banget, Bu. Karena memang jatah malamnya Saudah dihadiahkan untuk Aisyah. Jadi istri Rasulullah itu ada 2 kubu, ada 2 gap. Itu ya, Bu ya. Resiko istri lebih dari 1 itu, Pak. Biasanya mereka berkubu-kubu, ngegap itu. Itu. Cuman kita tidak bahas Ummahatul Mukminin. Baik. Itu hikmahnya adalah, dengan itulah Aisyah radhiyallahu anha itu bisa maksimal melayani Rasulullah. Saking maksimalnya melayani Rasulullah, itu Aisyah kalau bolong puasa Ramadannya itu baru sempat nyaurnya di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban kan berarti besoknya sudah Ramadan, Bu. Saking maksimal, optimal banget dalam melayani Rasulullah, sampai-sampai nyaur puasa Ramadan saja itu di bulan Sya'ban. Kenapa kok nyaurnya di bulan Sya'ban, Bu?
Karena kebiasaan Rasulullah itu kalau di bulan Sya'ban hampir sebulan full Rasulullah puasa. Artinya kan kalau Rasulullah puasa kan berarti ya tidak terlalu butuh mendapatkan banyak pelayanan gitu. Nah disitulah kemudian Aisyah radhiyallahu anha baru sempat nyaur puasa qada Ramadan. Itu saking melayani Rasulullah dengan sangat maksimal sekali. Nah, kemudian yang selanjutnya, dengan itulah Aisyah radhiyallahu anha itu kan namanya masih anak-anak Bu, masih anak-anak itu kan otaknya masih fresh. Lah karena otaknya masih fresh, maka Aisyah radhiyallahu anha itu sangat cerdas Bu, sangat jenius. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha itu menjadi satunya wanita atau wanita yang meriwayatkan hadis paling banyak. Itu Aisyah radhiyallahu anha. Disebutkan kalau yang hadis yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim itu nilainya, jumlahnya yang disepakati yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim itu jumlahnya 1210 hadis. 1210 hadis. Ini yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian kalau yang diriwayatkan oleh Bukhari saja itu 174 oleh Bukhari saja. Kemudian oleh Muslim saja itu 54 hadis. Berarti di total berapa itu? 1210 plus 174 plus 54. Itu yang dihafal oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ya sangat cerdas Bu, jenius sekali. Karena memang tadi Bu, ya karena memang tidak terganggu oleh anak itu ya Bu, karena tidak dikaruniai anak. Kemudian ya masih muda, dan juga rahasianya mengapa Aisyah itu cerdas, karena rumahnya memang nempel raudhah Bu. Rumahnya Aisyah itu nempel raudhah. Jadi Masjid Nabawi itu raudhah itu di sebelah saya punya binahnya Bu, cuman karena nggak ada papan tulis. Jadi di timurnya raudhah itu rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Nempel. Otomatis dulu kan belum ada tembok Bu, dulu kan baru apa itu Bu, pelepah kurma ya. Nah, yang sehingga ketika Rasulullah itu menyampaikan hadis atau ngisi pengajian gitu, otomatis Aisyah dengar Bu. Nah karena Aisyah sering dengar itulah, maka kemudian banyak yang diserap oleh Aisyah, banyak yang dihafal oleh Aisyah, karena rumahnya nempel masjid. Ini kan keutamaannya rumah nempel masjid itu Bu. Ini keutamaannya marbot masjid. Yang rumahnya dekat dengan masjid. Itu kalau mau ngaji ya dekat, kalau mau sholat ya dekat gitu. Baik. Kemudian timurnya rumahnya Aisyah itu adalah rumahnya Saudah. Ya, rumahnya Saudah. Jadi timur sana ya Bu ya. Timurnya Masjid Nabawi itu rumahnya Aisyah, kemudian timurnya lagi Saudah. Kemudian sebelah selatannya itu rumahnya Hafsah. Ya, rumahnya Hafsah. Nah, kemudian nanti Masjid Nabawi yang bagian belakang ini dekat dengan tempat tinggalnya Ahlus Sufah. Masjid Nabawi yang belakang itu ada dua rumah. Yang nempel itu rumahnya Fatimah. Sampingnya Fatimah itu rumahnya Zainab. Ya. Nah setelah itu ke selatan itu berderet Bu. Selatan mana ya? Sana ya. Selatan berderet itu rumahnya istri Rasulullah yang lain. Ya, rumahnya istri Rasulullah yang lain itu memang rumahnya berderet gitu. Makanya nanti dijelaskan bahwa Rasulullah itu punya kebiasaan setiap pagi dan sore itu memang mengunjungi istri-istrinya. Jadi setelah subuh kemudian syuruk itu habis itu Rasulullah kemudian setelah sholat 2 rakaat Rasulullah pulang Bu, mampir ke rumah istri-istrinya, ngasih salam, ngasih doa gitu
waktunya singkat memang kalau yang pagi itu, karena di waktu duha Rasulullah harus balik ke masjid untuk taklim, mengajari para sahabat, menyampaikan hadis, menyampaikan wahyu, itu di waktu duha. Kemudian nanti sampai kira-kira 30 menit sampai 45 menit sebelum duhur Rasulullah berhenti, kemudian tidur sampai zuhur, kemudian nanti Rasulullah sholat zuhur, kemudian nanti beraktivitas biasa. Terus nanti pada asar Rasulullah kembali menyambangi rumah istrinya satu persatu. Terus nanti berakhir pada saat giliran bermalamnya istri yang mana itu. Jadi yang terakhir itu berarti giliran malamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Dan sebelum itu ketika asar disambangi satu persatu, kemudian petang itu atau sudah mulai awal malam, mereka semua istri Rasulullah kumpul di rumahnya istri yang dapat jatah giliran bermalam. Di situ ya gojek, di situ cerita, Rasulullah dengarkan curhatan, macam-macam. Kumpul mereka. Setelah itu mereka pulang dan Rasulullah tetap berada di rumah yang mendapat giliran jatah malam. Masya Allah ya. Jadi tinggalnya bukan di satu atap, tinggalnya hujurat, jadi di kamar-kamar itu, di bilik-bilik, tetapi mereka punya satu waktu, yaitu di awal malam yang mereka kumpul semua dalam satu rumah, di rumahnya yang mendapatkan giliran bermalam. Jadi Rasulullah itu istrinya banyak, disambanginya tiap pagi, tiap sore, karena rumahnya dekat-dekat Bu ya, rumahnya dekat-dekat. Baik, kemudian setelah Aisyah radhiyallahu anha nikah dengan Hafsah, ini putrinya Umar bin Khattab. Usia ketika dinikah oleh Rasulullah ada berbagai pendapat. Pendapatnya itu 21 tahun, ada juga yang berpendapat 30 tahun. Ya, 21 atau 30 tahun. Kemudian setelah itu nikah dengan Zainab binti Huzaimah. Maaf Bu, tadi yang wafatnya singkat itu Zainab binti Huzaimah, bukan binti Jahash ya. Nikahnya atau usia pernikahannya hanya 2-3 bulan. Zainab itu dinikah di usia 30 tahun. Kemudian nikah dengan Ummu Salamah. Menikah dengan Ummu Salamah waktu itu usianya 28 tahun. Ini kalau saya nggak nemu usianya berarti saya lewati itu. Kemudian setelah itu menikah dengan Zainab binti Jahsy. Binti Jahsy itu menikah di usia 37 tahun. Setelah itu menikah dengan Juwairiyah binti Al-Haris, itu menikah di usia, ada yang mengatakan 19 tahun, ada yang mengatakan 20 tahun. Wah, ini masih muda banget Ibu. Masih mahasiswi ya. Masih kuliah nih. Kemudian setelah itu nikah dengan Ummu Habibah Ramlan. Setelah itu kemudian Sofiyah saya lewati. Kemudian terakhir yang ke-11 yaitu menikah dengan Maimunah binti Al-Hadis di usia 36 tahun. Maka kalau kita perhatikan usia istri Rasulullah ketika dinikah itu nggak ada yang tua Bu. Yang tua cuma Saudah. Saudah itu 55 tahun, belum terlalu tua-tua banget. Artinya semua muda. Tetapi walaupun muda memang mereka kebanyakan janda, karena yang gadis itu hanya Aisyah radhiyallahu anha. Nah, ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan pernah suatu ketika itu ada sahabat yang datang ke Aisyah radhiyallahu anha. Ada sahabiah yang datang ke Aisyah radhiyallahu anha, tanya, saya mau nikah. Nikah itu bagusnya bulan apa? Itu. Nikah itu bagusnya bulan apa? Bulan apa ya Bu ya? Ojo siji suro. Jangan di bulan Dzulqa'dah, jangan di bulan maka ini sambil mengingatkan Bu bahwa sekarang kita ini masih di bulan haram Bu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat ke-36,
inna iddat syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Jadi dalam Islam itu ketika langit dan bumi diciptakan itu Allah sudah menetapkan ada 12 bulan. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram, minha arba'atun hurum. Nah, 4 bulan haram itu dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Yang pertama adalah bulan Rajab. 12 bulannya apa saja, Bu? Hafal ya? Yang pertama bulan Muharram, yang kedua Safar, yang ketiga ding 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 ding. Bu, baru 3 loh, Bu. Rabiul Awal, yang keempat Rabiul Akhir, yang kelima Jumadil Awal, kemudian yang ketujuh Jumadil Akhir, kemudian yang kedelapan Rajab, kemudian Sya'ban, habis Sya'ban Ramadan, habis Ramadan Syawal, habis Syawal Dzulqa'dah, habis itu Dzulhijjah. Masya Allah sudah apa tuh. Nah, sekarang di bulan apa nih, Bu? Sudah masuk Dzulhijjah? Belum? Nah, empat bulan haram itu yang pertama adalah Rajab. Yang ketiga ini berurutan, Bu. Yang ketiga berurutan. Setelah Rajab itu yang ketiga berurutan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Berarti sekarang kita berada di bulan haram. Fatadlimu fihinna anfusakum. Di 4 bulan haram itu janganlah kalian menganiaya diri kalian. Maksudnya kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, sesiapa yang melakukan maksiat di 4 bulan haram maka dosanya ditambah, hukumannya ditambah. Nah, hati-hati, Bu. Jadi kalau ngerasane ustadz itu dosanya ditambah, Bu. Enggak ada. Maksiat apapun, dosa apapun di 4 bulan haram dosanya ditambah, hukumannya ditambah. Sebaliknya, Bu, kata Abdullah bin Abbas, sesiapa yang beramal soleh, yang beribadah di dalam 4 bulan haram maka pahalanya juga ditambah. Jadi Masya Allah, ibu-ibu, jamaah sekalian, bapak-bapak yang hadir di kajian pagi hari ini itu pahalanya ditambah. Kenapa? Karena sekarang kita masuk atau berada di 4 bulan haram. Tapi ada yang mengatakan, oh, bulan Dzulqa'dah itu bulan sial, bulan Muharram atau Sasi Suro itu bulan sial, yang sehingga masyarakat awam itu ketakutan kalau mau ngadain hajatan besar di bulan tersebut. Ya, makanya nanti ibu-ibu kalau mau nikahin anaknya, pilih di Sasi Suro, Bu. Ini mitos tidak terbukti, ya. Kenapa loh? Allah muliakan bulan Dzulqa'dah, bulan Muharram itu Allah muliakan menjadi bulan haram yang sesiapa bermaksiat Allah tambah dosanya, sesiapa yang ibadah amal soleh Allah tambah pahalanya. Allah muliakan itu. Yang perang nggak boleh perang, berhenti perang di 4 bulan haram. Allah muliakan bulan suci, bulan yang Allah muliakan. Kok tiba-tiba ada orang yang mengatakan ini bulan sial, nggak boleh, Bu. Makanya ini mencela waktu nggak boleh, Bu. Hati-hati mencela waktu. Makanya Rasulullah SAW bersabda, kalau Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yu'tini ibnu Adam, Allah itu, aku, kata Allah, tersakiti dengan Bani Adam, yaitu manusia. Kenapa? Ya subud dahar wa anna dahar. Karena mereka mencela waktu, padahal waktu itu yang menetapkan, yang menciptakan, yang mengatur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika ada orang yang mengatakan, oh ini bulan sial, ini bulan yang nggak baik, dihitung-hitung itu, Bu, ini nggak baik kalau kamu nikah. Kamu nikahnya baiknya itu. Kata nggak baik itu, Bu,
berarti sudah mencela waktu. Dan disitulah Allah mengatakan yu'dini ibnu Adam, aku tersakiti dengan Bani Adam. Kenapa? Ya subbud dahar wa annad dahar, karena mereka mencela masa, mencela waktu, dan akulah yang menetapkan atau yang mengatur waktu itu. Maka hati-hati ya, hati-hati. Dan ini yang kemudian harus kita luruskan di masyarakat awam yang masih ada beranggapan sebagian seperti itu. Oh, ini bulan sial sehingga jangan nikah di bulan inilah, kayak gitu. Nah, kembali ke tadi, Bu. Ketika Aisyah ditanya kapan harus nikah, kapan saya nikah, kira-kira kapan itu, Aisyah menjawab bulan Syawal. Makanya biasanya kalau bulan Syawal yang nikah banyak ya, Bu. Itu dasarnya itu adalah perkataan Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa kok Aisyah radhiyallahu anha itu kalau ditanya kapan bagus nikahnya kok bulan Syawal, apakah bulan-bulan yang lain itu juga nggak bagus? Enggak, karena memang Aisyah itu dinikah oleh Rasulullah di bulan Syawal. Makanya kemudian aku dulu loh dinikah sama Rasulullah itu di bulan Syawal. Kan Rasulullah orang spesial, Bu. Orang yang istimewa. Makanya kemudian kalau ada yang tanya kapan saya nikah, Syawal aja deh. Sama saya dulu juga dinikah sama Rasulullah di bulan Syawal. Tapi bukan berarti bulan-bulan yang lain nggak baik. Baik juga, mau nikah kapan aja boleh, Bu. Ya, mau nikah kapan saja boleh. Karena syarat nikah itu kan cuman kalih, Bu. Kalih sinten gitu. Baik. Selanjutnya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, langsung masuk kepada pembahasan interaksi Rasulullah dengan para istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini ada buku bagus, Bu. Ada buku bagus, sudah terjemah, judulnya Metode Rasulullah Mengatasi Problematika Rumah Tangga. Ya, metode Rasulullah dalam mengatasi masalah rumah tangga. Itu ada bukunya, Bu. Ada bukunya. Makanya kalau keluarga punya masalah itu nggak usah kemana-mana. Artinya apa? Cukup merujuk pada bagaimana cara Rasulullah mengatasi problematika masalah itu. Semua sudah ada di sini, Bu. Apapun masalah keluarga, semua dibahas di sini. Dan kebanyakan memang masalah keluarga itu berawal dari interaksi. Jadi sebagian besar masalah keluarga itu akar masalahnya interaksi. Makanya yang diperbaiki interaksinya dulu. Ya, yang diperbaiki adalah interaksi. Baik. Berbicara tentang interaksi Rasulullah kepada para istri, kepada para istrinya, itu ada meliputi beberapa bagian, Bu. Yang pertama adalah yang pertama adalah interaksi Rasulullah dengan istrinya dalam hal kebutuhan primer. Satu, interaksi dalam hal kebutuhan primer. Kebutuhan primer itu apa saja? Dua. Yang pertama nafkah, yang kedua tempat tinggal. Ya, nafkah, tempat tinggal. Karena banyak yang tanya, Rasulullah itu kan kerjaannya cuma dakwah. Terus sumber pendapatan Rasulullah dari mana? Sehingga bisa mencukupi kebutuhan istri-istrinya. Istrinya nggak cuma satu. Kalau dulu sebelum jadi Rasul dagang, pedagang sukses. Dalam surah Ad-Duha itu Allah sampaikan, dulu aku dapati kamu miskin, kemudian Allah yang mengkayakan, Allah yang mencukupkan. Bahkan mahar Rasulullah kepada istri-istrinya nggak ada yang kecil, semua besar. Maharnya ke Khadijah kan juga besar, Bu. Walaupun di situ bukan murni harta Rasulullah, juga ada harta sumbangan dari pamannya. Tapi kaya Rasulullah itu, Bu. Ya. Tapi Rasulullah apakah juga pernah miskin? Pernah. Karena Rasulullah itu teladan, Bu. Yang namanya teladan itu lengkap. Yang namanya teladan itu lengkap. Jadi Rasulullah itu pernah miskin, pernah juga kaya. Rasulullah juga anak, Rasulullah juga orang tua, Rasulullah juga kakek. Jadi kan? Kemudian Rasulullah juga pemimpin, Rasulullah juga imam, Rasulullah panglima perang, Rasulullah pedagang. Gitu, Bu. Rasulullah itu ya pemimpin khalifah tadi. Lengkap sudah Rasulullah itu, Bu. Makanya yang namanya teladan memang harus lengkap. Pernah miskin juga pernah kaya. Ada yang tanya itu tadi, terus sumber penghasilan Rasulullah dari mana? Kok bisa nyukupin semua kebutuhan istrinya? Padahal setelah jadi Rasul nggak kerja. Ini cuma dakwah aja.
Nah, nanti kita bahas. Kemudian jadi interaksi yang pertama itu kebutuhan primer meliputi dua. Yang pertama adalah nafkah, yang kedua adalah tempat tinggal. Kemudian interaksi Rasulullah dengan istri dalam hal hubungan suami istri. Ini yang kedua, Bu. Yang pertama kebutuhan primer, yang kedua kebutuhan dalam hal suami istri. Kemudian yang ketiga dalam hal kerjasama. Ini yang ketiga, dalam hal kerjasama. Yang keempat dalam hal estetika. Estetika itu apa ya? Penampilan. Kemudian yang kelima dalam hal hiburan. Yang pertama kebutuhan primer, kemudian yang kedua hubungan suami istri, kemudian yang ketiga adalah kerjasama, yang keempat estetika, yang kelima adalah hiburan. Inilah interaksi Rasulullah meliputi itu. Kalau ibu-ibu pernah baca, kelihatannya dibedah sama Ustadz Umar nih di Masjid Siti Aisyah, itu kan ada beliau mengkaji buku interaksi Nabi Muhammad, interaksi Rasulullah. Tebal bukunya, besar bukunya, tapi di situ disampaikan ya poin-poinnya banyak. Nah, dari poin-poin itu saya ringkaskan, meliputi 5 hal itu. Ya. Kebutuhan primer, hubungan suami istri, kemudian kerjasama, estetika, hiburan. Baik, yang pertama adalah tempat tinggal. Tadi sudah saya sampaikan, bahwa setiap istri Rasulullah itu dijatah satu tempat tinggal. Kalau bahasanya bilik atau kamar. Kalau dibilang kamar lebih gede, kalau dibilang rumah lebih kecil, karena memang nggak gede-gede amat. Dan itu rumahnya berderet dan dekat dengan masjid. Ya, makanya biasanya kalau mau beli rumah itu kan gitu ya, Bu ya. Kalau mau beli rumah itu biasanya lihat lingkungan dulu dengan masjid atau enggak itu. Itu terkait dengan tempat tinggal sudah saya bahas tadi, saya lewati saja. Jadi tidak tinggal di satu atap, Bu. Tidak tinggal di satu rumah. Jadi rumah satu atap, situ kamarnya istri satu, istri kedua, istri ketiga, enggak, Bu. Rumahnya sendiri-sendiri. Ya. Dan di setiap rumah ada ruang tamunya, ada ruang privasinya dan sebagainya. Nah, gitu. Masya Allah, inilah yang kemudian Rasulullah itu kaya ya, Bu ya. Kaya karena Rasulullah tidak meninggalkan atau tidak menampung istrinya dalam satu atap, tapi diberi rumah masing-masing. Baik, yang kedua itu tempat tinggal. Yang kedua adalah nafkah. Nafkah. Kalau nafkah itu Rasulullah itu kasih nafkah ke istrinya itu setahun sekali, Bu. Tapi langsung banyak. Setahun sekali tapi langsung banyak. Kalau Imam Asy-Syaukani dalam Nailul Autar itu nafkahnya Rasulullah 1 tahun untuk istrinya itu 100 wasak. 100 wasak. 100 wasak itu saya konversi 100 wasak. Satu wasaknya itu 60 sok. Ya. 100 wasak, satu wasaknya itu 60 sok. Satu sok berapa, Bu? Ada berbeda pendapat. Berapa? 2? Ada pendapat. Kalau Hanafi itu 3,8. Ya. Kalau Maliki 2, sisa. Kalau Hanafi tadi berapa, Bu? 3,8, sisanya 2,7 atau 2,8, antara itu kurang lebih. Berarti tinggal dikalikan, Bu. Dikalikan berapa ini kalau 100 wasak? 100 satu wasaknya 60 sok, satu soknya tadi, Bu, 2, ada yang bahkan 3, sekian itu. Ya, berarti dikalikan 60 dikalikan 100.
Intinya banyak, Bu. Kalau Imam Hanafi itu lebih realnya mengkonversi dengan mata uang, Bu. Satu sok itu setara dengan 8 rit Irak. Satu rit Irak itu setara dengan 130 dirham. Itu satu soknya loh, Bu. Satu soknya itu 130 dirham. Berarti tinggal dikalikan 60, tinggal dikalikan 100. Itu nafkah Rasulullah untuk istrinya 1 tahun. Lah kemudian dari mana saja sumber pendapatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Sumber pendapatan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada 4. Kalau di buku Harta Nabi itu ada 10. Kalau di buku Harta Nabi itu terbitan Pustaka Kausar itu ada 10 sumber. Tapi kalau di kitab atau di buku ini Metode Rasulullah Mengatasi Problema Rumah Tangga itu yang disebutkan 4. Yang pertama adalah fai', ya, harta fai'. Harta fai' ini pemberian Allah yang diperoleh dari orang-orang musyrik tapi tanpa peperangan, Bu. Jadi mereka nyerah sebelum perang. Salah satu contohnya yaitu ketika dengan Bani Nadir. Bani Nadir itu salah satu Yahudi, ya. Yahudi ada Bani Nadir, ada Bani Quraidah, ada Bani Qunaiqa, gitu kan. Salah satunya Bani Nadir ini ketika di Madinah itu mereka nyerah, meninggalkan kebun kurma yang sangat banyak. Nah, harta fai' ini itu murni 100% untuk Rasulullah. Ya, murni 100% untuk Rasulullah. Jadi inilah sumber penghasilan Rasulullah yang pertama, yaitu dari fai'. Diriwayatkan dari Umar bin Khattab, sesungguhnya Allah memberikan harta Bani Nadir kepada Rasulullah dan harta itu khusus bagi beliau. Harta itu beliau nafkahkan kepada keluarga untuk keperluan 1 tahun. Tadi, Bu, nafkah 1 tahun tadi secukupnya. Sisanya oleh Rasulullah dialokasikan untuk mendanai kuda dan persenjataan untuk jihad, untuk perang. Itu sumber yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ghanimah. Ghanimah yaitu harta yang didapatkan dari perang yang terjadi antara kaum muslimin dengan musuh-musuh mereka. Dan ini banyak sekali, Bu. Jadi perang, kemudian musuh Islam kalah, lari. Lah begitu lari atau banyak yang meninggal itu kan banyak harta yang tertinggal. Nah, itu menjadi hak muslimin. Ada yang mengatakan ada yang tidak setuju dengan harta rampasan. Ada yang tidak setuju dengan harta rampasan. Makanya di buku ini dijelaskan harta ghanimah itu bukan harta rampasan, tapi harta yang didapatkan dari perang yang terjadi antara muslimin dan musuh Islam. Kenapa bukan harta rampasan? Karena memang niatnya Rasulullah jihad itu bukan pengen ngerampas harta, bukan, Bu. Niatnya jihad itu untuk menegakkan kalimat Allah, untuk membela syariat Islam, untuk membela Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk mencari harta rampasan, bukan. Kalau rampasan kan gini, Bu, misalkan Bu Indah punya HP nih, kemudian HP-nya saya ambil paksa, itu namanya ngerampas, Bu. Iya. Memang niat saya merampas, tetapi ketika peperangan itu bukan merampas, karena memang harta itu memang ditinggalkan di situ dan itu menjadi hak muslimin, ya, ghanimah. Tapi ya nggak apa-apa, ada yang memakai istilah harta rampasan ya nggak apa-apa. Tapi kalau saya lebih condong bahwa ini harta yang didapatkan dari perang yang terjadi antara kaum muslimin dan musuh-musuh mereka. Dan ghanimah ini Rasulullah mendapatkan 1/5. Ya, Rasulullah mendapatkan 1/5 bagiannya.
Kemudian sisanya itu dibagikan kepada yang pertama, kerabat Rasulullah, kemudian anak-anak yatim, kemudian orang-orang miskin, kemudian ibnu sabil, dan seterusnya. Ini dalam surah Al-Anfal, surah ke-8 ayat ke-41. Surah Al-Anfal ayat ke-8, surah ke-8 ayat ke-41. Di situ menjelaskan bahwa jatahnya Rasulullah di ghanimah, harta ghanimah itu hanya 1/5, sisanya dibagikan. Baik. Kemudian yang ketiga itu harta sofi. Apa harta sofi? Harta ghanimah yang sebelum dibagikan itu memang dipilih oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah pilih dulu, kemudian baru kemudian dibagikan. Ya. Ini yang namanya harta sofi. Sebelum harta itu dibagikan kepada kaum muslimin, Rasulullah pilih-pilih dulu. Kemudian yang terakhir adalah hadiah. Rasulullah itu banyak yang ngasih hadiah, wong namanya Rasul, banyak orang yang berlomba-lomba untuk memberikan hadiah. Bahkan ada seorang wanita yang memberikan Rasulullah hadiah baju, bajunya bagus, sahabat yang lihat, ya Rasulullah bajumu kok bagus, aku pengen ya Rasulullah. Maka Rasulullah itu kalau diminta anti mengatakan tidak, kalau diminta ya dikasih. Maka Rasulullah kemudian ya sudah lepas, kemudian dikasihkan ke orang atau sahabat tadi. Kemudian ada orang atau raja, kalau di sini disebutkan ada raja yang memberikan Rasulullah itu seekor keledai putih dan banyak lagi hadiah-hadiah yang diberikan ke Rasulullah. Makanya Rasulullah itu kalau dikasih, Bu, tanya dulu, ini sedekah atau hadiah? Kalau hadiah saya terima, kalau sedekah haram bagi keluarganya Rasulullah makan harta sedekah. Biasanya memang ditanya dulu, cek dulu. Baik, ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tentang sumber pendapatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sehingga memang harta Rasulullah banyak. Ya, dari faidnya, kemudian dari ghanimah, dari sofi, kemudian dari hadiah. Terakhir saya tutup, tapi mengapa di pembahasan yang kemarin kedermawanan Rasulullah, Rasulullah itu 2 bulan berturut-turut cuman makan kurma dan air putih. Memang nggak ada yang dimakan. Bahkan Rasulullah sering puasanya karena memang nggak ada makanan di rumah. Kok berbeda sekali? Ini yang satu Rasulullah mengatakan, oh Rasulullah sangat kaya, tapi yang satunya Rasulullah kok hampir nggak, apa ya, sering laparnya, sering puasanya, 2 bulan cuman makan kurma dan air putih. Maka kemudian diambil kesimpulan oleh para ulama, Rasulullah itu memang kaya, tetapi sebagian besar hartanya memang didedikasikan untuk Islam, untuk umat. Salah satunya adalah yang ngopeni ahlu sufah itu kan ya Rasulullah dan juga para sahabat. Dan ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, boleh kaya syaratnya 2. Yang pertama, al-humazah, jangan bermewah-mewahan. Yang kedua, surah al-maun. Apa surah al-maun? Jangan lupa fakir, miskin, yatim. Itu. Jadi boleh kaya, boleh, jangan bermewah-mewahan, dan jangan lupakan mereka yang lemah atau duafa. Ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari apa yang bisa kami sampaikan belum banyak, artinya materi ini masih bersambung. Insya Allah kalau ada pertanyaan, ada nggak pertanyaan? Mudah-mudahan nggak ada. Ya, kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Insya Allah materinya bersambung. Demikian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, menginfokan terkait dengan program bakti sosial dan penyaluran hewan kurban komunitas dakwah Squad di Wonogiri. Nanti di beberapa desa ya. Untuk yang sedekah paket sembako, jumlahnya sampai saat ini yang masuk ke saya 3.600.000
189.000. Ini untuk paket sembako. Untuk yang hewan kurban, sohibul kurban, yang kambing 2 dan yang sapi baru 2, kan 7, berarti kurang 5. Yang sapi sudah dapat 2, kurang 5. Kalau yang kambing sudah 2. Ya alhamdulillah, ini masih dibuka kesempatan kah sampai 20 Juli kan ya. Nah, masih dibuka sampai tanggal 20. silahkan berlomba-lomba, fasabiqul khairat. Mudah-mudahan ini menjadi pemberat amal soleh kula panjenengan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.